Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Ibu Mukti Ningsih Jayadi MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul. Kami dari kelompok 10 Kimia B 2021 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang enzim, hormon, vitamin, dan mineral. Next. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama dari Oki Rizky Pratama, kemudian Revita Nurul Rafa, dan Wijaya Winarti. Next. Nah, yang pertama kita akan membahas enzim. Apa itu enzim? Jadi enzim adalah protein yang dihasilkan oleh sel hidup yang mempengaruhi reaksi kimia, yang berfungsi sebagai katalis dalam sistem biologi. Nah, seperti yang kita tahu, suatu katalis ini adalah suatu agen kimiawi yang mengubah laju reaksi tanpa harus dipergunakan oleh reaksi itu. Dengan tidak adanya enzim, lalu lintas kimiawi melalui jalur-jalur metabolisme itu akan menjadi sangat macet atau terhambat. Kemudian di sini ada gambar dari komponen penyusun enzim. Jadi sebagian besar enzim itu terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu apoenzim atau protein dan gugus prostetik yang merupakan non protein. Nah, apoenzim ini adalah komponen paling dominan dalam struktur enzim. Nah, apoenzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH, serta tidak tahan panas. Kemudian gugus prostetik yang terdiri dari ion anorganik dan ion organik kompleks. Ion anorganik dalam gugus prostetik itu disebutnya dengan kofaktor yang berada di atas. Nah, fungsi kofaktor ini adalah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Kemudian ion organik dalam gugus prostetik disebut dengan koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari suatu enzim ke enzim yang lain. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ada catalytic site atau situs aktif yang merupakan wilayah enzim di mana molekul substrat itu mengikat dan menjalani reaksi kimia. Nah, situs aktif terdiri dari residu asam amino yang membentuk ikatan sementara dengan substrat dan residu yang mengkatalisis reaksi substrat tersebut. Ready, next. Kemudian ada sifat-sifat dari enzim. Yang pertama itu enzim memiliki daya katalitik yang besar. Yakni enzim ini mampu mempercepat reaksi minimal 1.000.000 kali. Meski reaksinya merupakan reaksi sederhana seperti yang ada di gambar ini, dari CO2 dengan H2O menjadi H2CO3 dengan bantuan enzim karbonat anhidrase. Nah, reaksi ini merupakan reaksi yang paling sederhana, namun tetap digunakan enzim. Nah, suatu enzim ini mempercepat suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Kemudian sifat enzim yang kedua merupakan spesifik, yaitu di mana satu enzim itu biasanya mengkatalisis satu jenis reaksi kimia atau seperangkat reaksi yang sejenis. Nah, di sini ada gambar mekanisme cara kerja enzim, di mana enzim akan mengikat substrat pada active site atau situs aktif, kemudian membentuk produk. Model-model dalam pengikatan substrat oleh enzim ini dapat dijelaskan oleh model kunci dan anak kunci dan model induced fit seperti yang telah dipelajari pada saat kita SMA. Boleh di next. Kemudian ada inhibitor enzim, di mana inhibitor enzim adalah senyawa yang menurunkan kecepatan reaksi melalui pengikatan dengan enzim. Nah, inhibitor reversible adalah senyawa yang tidak berikatan secara kovalen dengan enzim dan dapat terlepas dari enzim dengan kecepatan yang bermakna. Inhibitor ini mempunyai jenis-jenis tertentu. Yang pertama itu kompetitif inhibitor, yang kedua ada non-kompetitif, dan yang ketiga ada uncompetitive. Cara kerja inhibitor adalah dengan berikatan dengan enzim
sehingga substrat tidak dapat bereaksi dengan enzim. Boleh di next? Nah, ini merupakan inhibitor kompetitif yang mana inhibitor ini berkompetisi dengan substrat untuk menempati tempat pengikatan substrat dan berikatan dengan bentuk enzim yang sama dengan yang dilakukan substrat. Boleh di next? Nah, contoh dalam kehidupan itu, contoh inhibitor kompetitif yaitu inhibitor yang disebabkan oleh malonat terhadap kerja enzim suksinat dehidrogenase, yang mana enzim suksinat dehidrogenase yang berkaitan dengan malonat ini tidak mampu mengkatalisis dehidrogenasi suksinat dan respirasi menjadi terhambat. Jadi next. Kemudian ada inhibitor non-kompetitif di mana uh, dalam kaitannya dengan substrat terjadi apabila inhibitor ini tidak bersaing dengan substrat untuk menempati tempat pengikatan yang sama pada enzim. Boleh next. Nah, contoh inhibitor ini merupakan sianida yang berkombinasi dengan ion logam enzim tertentu, misalnya ion tembaga dari sitokrom oksidase, dan menghambat aktivitas enzim tersebut. Kemudian laju reaksi akan terus meningkatnya konsentrasi inhibitor. Nah, ion-ion logam dan senyawa toksik yang berkombinasi dengan atau merusak gugus sulfihidril adalah non-kompetitif. Misalnya, ion Hg dapat mengganti atom H pada gugus sulfihidril membentuk merekaptan yang tidak larut. Next. Kemudian ada inhibitor uncompetitive, di mana inhibitor ini hanya berkaitan dengan kompleks enzim dan substrat. Jadi, dia membuat enzim dan substrat tidak bereaksi karena telah menempati ruang di enzim tersebut. Next. Nah, contoh lain inhibitor yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini aspirin. Nah, kenapa aspirin itu merupakan inhibitor? Nah, karena aspirin ini cara kerjanya adalah menghambat enzim COX1 dan COX2 yang memproduksi pembawa pesan peradangan prostaglandin, sehingga aspirin ini dapat menekan peradangan dan rasa sakit. Oleh karena itu digunakan dalam obat untuk menahan nyeri. Nah, selanjutnya ada inhibitor S atau angiotensin converting enzyme inhibitors. Nah, pada orang yang memiliki riwayat diabetes ini, penggunaan inhibitor ini itu dapat menurunkan kadar gula dalam darah atau disebut juga dengan kondisi hipoglikemia. Next. Ini merupakan contoh cara kerja dari inhibitor aspirin dalam enzim. Jadi dia berikatan dengan molekul OH pada enzim sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Next. Kemudian ada enzim restriksi, di mana enzim restriksi endonuklease adalah enzim-enzim bakteri yang dapat mengenali dan memotong sekuens nukleotida tertentu di dalam molekul DNA berantai ganda. Next. Nah, di sini dapat dilihat di tabel merupakan urutan yang dipisahkan oleh enzim restriksi yang terseleksi. Jadi terdapat enzim restriksi yang pertama di sini ada alul, di mana tempat pemisahan enzim ini adalah di antara G dan C pada 5 ke 3 dan 3 ke 5 pada C dan G. Nah, seperti itu seterusnya hingga yang terakhir ada SMART. Next. Next.
Kemudian untuk penggunaan rekombinan, contoh gambar dari matriksi dan DNA ligase. Next. Kemudian sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Untuk strukturnya, sistem endokrin ini terdiri dari kelenjar endokrin, termasuk satu itu pulau Langerhans pada pankreas, kemudian gonad atau ovarium dan testis, kemudian kelenjar adrenal, hipofise, tiroid dan paratiroid, serta timus. Nah, fungsi umum dari sistem endokrin ini adalah bekerja sama dengan sistem saraf ya, berfungsi mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Nah, kedua sistem ini akan bersama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Next. Kemudian kita akan membahas regulasi kelenjar endokrin. Nah, di sini ada 8 kelenjar pada sistem endokrin, yaitu yang pertama di otak itu ada kelenjar hipofisis, kemudian ada kelenjar pineal. Kemudian di bawahnya di tenggorokan itu ada kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Kemudian di bawahnya lagi ada kelenjar timus, dan di dekat ginjal itu ada kelenjar adrenal dan kelenjar pankreas. Kemudian ada gonad dan kelenjar gonad pada testis dan ovarium. Next. Nah, di sini ada uh, 3 metode dalam kontrol hipotalamik pada sistem endokrin. Next. Nah, ini ada stimula tipe dari kelenjar endokrin. Yang pertama itu ada humoral stimulus, kemudian ada neural stimulus dan hormonal stimulus. Next. Nah, pada kelenjar endokrin ini mengalami mekanisme negative feedback control, di mana pada anterior dan pituitary sampai thyroid gland akan mengalami kenaikan dari jumlah hormon yang dihasilkan. Kemudian pada thyroid hormon kembali kepada anterior pituitary akan mengalami penurunan. Next. Nah, di sini ada list-list dari kelenjar pada sistem endokrin dengan regulasi dengan siapa dan apa. Jadi yang pertama hipotalamus. Nah, hipotalamus ini merupakan kelenjar yang paling penting dengan bersama dengan pituitary gland atau kelenjar hipofisis. Karena di hipotalamus ini hormon itu dihasilkan oleh posterior pituitary, dan hormon ini akan diregulasikan ke anterior pituitary. Kemudian di pituitary terdapat dihasilkan banyak hormon, bisa dilihat diregulasikannya oleh apa. Yang pertama, misalnya oksitosin diregulasikan oleh nervous system atau sistem saraf, dan yang lain-lain. Next. Kemudian ini masih dalam sistem endokrin dan regulasinya. Next.
Boleh dilanjutkan oleh teman yang lain? Oke, baik. Untuk materi selanjutnya adalah 7 hormon penting dan perannya dalam tubuh. Hormon yang pertama adalah hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau growth hormone atau biasa disebut dengan GH merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak. Nama lain dari growth hormone ialah hormon somatotropin. GH berperan dalam mendorong pertumbuhan pada anak-anak dan remaja. Pada orang dewasa berperan dalam menjaga metabolisme tubuh. Hormon selanjutnya adalah hormon insulin. Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas saat kadar zat gizi tertentu dalam aliran darah seperti gula, lemak, dan asam amino meningkat. Fungsi hormon insulin dalam tubuh yaitu menurunkan kadar gula darah, asam lemak bebas, dan asam amino, serta membantu penyimpanannya. Dengan adanya insulin, sel-sel tubuh manusia akan menggunakan gula sebagai sumber energinya. Untuk hormon selanjutnya ada hormon tiroid. Hormon tiroid terdiri dari dua jenis hormon, yaitu tiroksin T4 dan triiodotrin atau T3 dari kelenjar tiroid yang bekerja sama mengatur metabolisme tubuh Anda. Lalu tiroid mengatur penggunaan lemak dan karbohidrat, mengendalikan suhu tubuh, mengatur denyut jantung, dan membantu produksi protein. Oke, dan jika tadi sebelumnya ada hormon tiroid, hormon selanjutnya adalah hormon paratiroid atau PTH, paratiroid hormone. Merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di bagian belakang kelenjar tiroid yang berada pada leher. PTH berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Selain untuk tulang, mineral ini berfungsi juga dalam proses pembekuan darah dan kontraksi otot. Yang kelima, ada hormon kortisol. Kortisol juga dikenal sebagai hormon stres karena hormon ini dikeluarkan sebagai respons saat tubuh berada dalam keadaan stres. Nah, fungsi hormon kortisol sangat penting dalam metabolisme dan sistem imun. Kehadiran kortisol akan meningkatkan pemecahan cadangan makanan dalam tubuh. Hormon selanjutnya adalah hormon aldosteron. Aldosteron juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ion natrium, garam, dan kalium tubuh. Pengeluaran hormon ini terjadi saat kadar natrium dalam darah berkurang, sedangkan kadar kalium darah lebih tinggi. Hormon ini akan memerintahkan ginjal untuk menyerap kembali natrium dan membuang kelebihan kalium ke dalam urin. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah hormon reproduksi yang dikenal dengan hormon testosteron. Merupakan hormon seks pria yang diproduksi oleh testis dengan fungsi memunculkan karakteristik tubuh pria selama pubertas. Selain itu, testosteron juga membantu proses pembentukan sperma. Sementara itu, pada wanita terdapat hormon estrogen yang dihasilkan oleh indung telur ovarium, berperan dalam memunculkan perubahan fisik wanita selama pubertas dan mengontrol siklus menstruasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hormon prolaktin pada ibu menyusui. Nah, hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari, payudara, rahim prostat, otak, kulit, lapisan lemak, serta sel imun. Produksi hormon prolaktin dikendalikan oleh dua hormon utama yang saling bekerja sama, yaitu hormon dopamin dan hormon estrogen. Secara umum, fungsi hormon prolaktin yang utama yaitu untuk merangsang kelenjar susu pada wanita sehingga payudara dapat memproduksi dan mengeluarkan ASI. Hal tersebut terjadi pada wanita yang telah hamil, melahirkan, dan dalam masa menyusui. Selanjutnya akan dibahas vitamin A. Vitamin A atau retinol adalah suatu senyawa polisoprenoid yang mengandung cincin sikloheksil. Vitamin A termasuk vitamin yang larut dalam lemak dan agak stabil terhadap suhu yang tinggi. Di dalamnya termasuk retinol, retinol vitamin, dan hanya terdapat pada jaringan hewan dan produknya tidak terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Nah, ini merupakan peran vitamin A bagi tubuh.
Lalu vitamin B. Vitamin B adalah 8 vitamin yang larut dalam air. Jadi vitamin B ini terbagi dalam 8 jenis ya, yang dikenal dengan vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks ada 8. Di antaranya B1 atau tiamin, riboflavin, niacin, asam pantotenat, piridoksin, biotin, asam folat. Nah, beberapa juga seperti B1, B6, dan B12 itu berfungsi untuk menjaga kesehatan sistem saraf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Widya. Jadi selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C disebut juga asam ascorbat, pertama kali diisolasi oleh ahli biokimia Hongaria dan peraih Nobel, yaitu Chen Georgi, dan disintesis oleh Howard dan Hirsch. Vitamin A itu terdapat dalam bentuk tereduksi ascorbat dan teroksidasi sebagai asam dehidroascorbat. Boleh dilanjut. Dan selanjutnya vitamin C itu sangat mudah teroksidasi dan dihancurkan oleh oksigen, alkali, dan suhu tinggi. Sebagian besar spesies tumbuhan dan hewan dapat mensintesis vitamin C, tapi manusia dan primata tidak bisa melakukannya. Lanjut. Untuk manfaat fisiologis vitamin C adalah dapat mengubah kolesterol dan menurunkan kadar kolesterol darah. Selain itu juga dapat meningkatkan penyerapan zat besi di usus. Sebagai antioksidan dapat melindungi tubuh dari berbagai efek merusak dari radikal bebas, polutan hingga racun. Baik, lanjut. Vitamin C untuk imunitas tubuh itu dapat memainkan peran dalam fungsi neutrofil, termasuk peningkatan pembunuhan non-oksidatif yang dimediasi lisosim, dan juga vitamin C dengan mikronutrien lainnya dapat mengembalikan potensi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, dan juga dapat mempengaruhi produksi prostaglandin, yaitu hormon pada wanita. Boleh lanjut. Dan selanjutnya asupan vitamin C yang cukup bersama dengan vitamin dan mikronutrien mulai dari vitamin B6 hingga mikronutrien besi dapat mendukung sistem imun dengan peningkatan imunitas bawaan. Dan selanjutnya yaitu vitamin D. Boleh lanjut. Vitamin D pertama kali ditemukan oleh Ernest Werner McCollum, dan juga dia digunakan untuk mengobati rickettsia. Rickettsia adalah semacam tipes yang disebarkan melalui infeksi kutu dan tungau. Dan terdapat dua vitamin D, yaitu sumber endogen dan eksogen. Sumber endogen merupakan sumber dominan yang disintesis melalui sinar ultraviolet B dari sinar matahari melalui lapisan epidermis dan dermis kulit. Sedangkan sumber eksogen berasal dari makanan yang dikonsumsi dan suplemen vitamin D. Boleh dilanjut. Sedangkan vitamin D yang berasal dari makanan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu berasal dari sumber ASI, dan suplemen. Dan sedangkan pada saat kulit terpapar oleh sinar matahari, akan 7-dehidrokolesterol akan menyerap radiasi sinar UVB dengan panjang gelombang tertentu, yang kemudian dapat memecah dan menjadi provitamin D. Selanjutnya untuk peran vitamin D dapat meningkatkan kekuatan otot dengan menjaga serat otot yang pada gilirannya dapat mencegah kerusakan. Dan berdasarkan hasil penelitian, konsumsi 700 hingga 1000 IU vitamin D per hari dapat menurunkan risiko kerusakan sebesar 19%. Boleh lanjut.
Dan selanjutnya adalah vitamin E. Vitamin E atau nama lainnya tocopherol adalah vitamin yang unik karena tidak mempunyai fungsi sebagai kofaktor untuk reaksi enzim sebagaimana vitamin lainnya, tetapi mempunyai sifat antioksidan sehingga dapat mencegah dan menghambat penyakit degeneratif. Secara fisik, vitamin E dapat larut dalam lemak, tetapi tidak dapat disintesis dalam tubuh. Dan vitamin E berfungsi sebagai antioksidan, yaitu pada sel membran. Dan untuk peran vitamin E atau tocopherol adalah dalam jaringan lemak tubuh, antioksidan dari vitamin E dapat menyerang lipid peroksida dan radikal bebas. Radikal bebas adalah suatu zat yang terbentuk dari reaksi kimia tubuh sepanjang malam maupun hasil pencemaran lingkungan. Sedangkan radikal bebas dapat menyerang sel membran dan mengganggu pertumbuhan sel. Dan tuh sumber vitamin E atau tocopherol yaitu terdapat dalam makanan yang banyak mengandung vitamin E, yaitu minyak nabati, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Seperti yang bisa dilihat dalam tabel, yaitu minyak kecambah dengan kandungan vitamin E dalam satuan IU sebesar 177,97. Boleh lanjut. Untuk selanjutnya ada vitamin K, yaitu vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak yang tersedia dalam dua bentuk. Jenis utama disebut piloquinone dan jenis lainnya adalah menanquinone yang dapat ditemukan dalam beberapa makanan hewani dan makanan fermentasi. Vitamin K itu umumnya dapat membuat berbagai protein untuk pembekuan darah dan pembentukan tulang, yaitu protrombin adalah suatu protein yang bergantung pada vitamin K yang terlibat langsung dalam pembekuan darah maupun osteokalsin yang terlibat untuk membuat jaringan tulang yang sehat. Dan vitamin K ini dapat ditemukan di seluruh tubuh termasuk hati, otak, jantung, pankreas, dan tulang. Dan dapat dipecah dengan sangat cepat dan diekskresikan dalam urin maupun feses. Karena itu, vitamin K jarang mencapai tingkat racun dalam tubuh dengan asupan tinggi. Baik, lanjut. Dan sumber vitamin K yang pertama adalah jenis piloquinone yang dapat ditemukan dari sayuran berdaun hijau hingga minyak keledai dan canola. Dan menanquinone dapat ditemukan dalam natto atau kacang fermentasi. Dan dalam jumlah kecil dalam daging, keju, dan telur. Boleh lanjut. Dan untuk peran vitamin K yaitu untuk menghasilkan protrombin yang terlibat langsung dalam pembekuan darah dan metabolisme tulang. Selain itu juga dapat membantu produksi energi dalam mitokondria sel. Vitamin K1 terlibat langsung dalam pembekuan darah, sedangkan vitamin K2 dapat meningkatkan mineral tulang yang sehat dengan karboksilasi osteokalsin. Boleh lanjut. Dan untuk vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K dengan berbagai macam fungsinya. Boleh lanjut. Jadi untuk bagian selanjutnya yaitu mineral dan fungsinya dalam tubuh. Dan yang pertama adalah mineral Ca atau mineral kalsium. Kalsium berguna untuk mengaktifkan beberapa enzim seperti adenosin trifosfat atau ATPase, lipase, dan juga diperlukan untuk permeabilitas membran. Kekurangan kalsium dapat meningkatkan iritabilitas jaringan saraf dan juga dapat menyebabkan tetani. Dan selanjutnya adalah mineral klorin. Klorin terlibat dalam keseimbangan cairan dan elektrolit. Dan sedangkan klorida merupakan hunian utama dalam cairan ekstraseluler, sehingga terlibat dalam regulasi ekstraseluler tekanan osmotik.
Dan selanjutnya adalah mineral kalsium, mineral K, yaitu tubuh membutuhkan kedua jenis vitamin K untuk menghasilkan protrombin. Protrombin adalah protein yang berperan penting dalam pembekuan darah dan metabolisme tulang. Sedangkan untuk vitamin K terlibat dalam pembekuan darah, dan vitamin K2 meningkatkan kepadatan mineral tulang yang sehat dengan karboksilasi osteokalsin seperti pada vitamin K. Selanjutnya adalah mineral magnesium. Magnesium merupakan komponen aktif dari beberapa enzim. Dan magnesium merupakan aktivator penting untuk enzim transfer dan juga mengaktifkan karboksilase asam pirufat. Magnesium juga merupakan penyusun tulang, gigi, kofaktor enzim. Dan selanjutnya yaitu mineral Fe. Mineral Fe adalah besi yang merupakan unsur penting karena berperan dalam proses metabolisme. Dan logam ini memainkan peran yang penting juga terhadap respon imun terhadap infeksi. Namun mineral ini dapat membentuk radikal bebas dalam tubuh sehingga konsentrasinya harus diatur dengan hati-hati karena dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Dan selanjutnya yaitu mineral Cu atau mineral tembaga, yaitu terlibat dalam beberapa proses biologis mulai dari fungsi saraf hingga kesehatan tulang dan darah. Dan ceuroplasmin adalah salah satu contoh tembaga yang mengandung enzim. Kekurangan tembaga dikenal sebagai penyebab anemia dan neutropenia. Selanjutnya yaitu mineral Se atau selenium. Selenium merupakan antioksidan sinergis dengan vitamin E dan merupakan unsur penyusun dari seluruh sistem pertahanan yang melindungi organisme dari radikal bebas. Dan selenium organik lebih mudah diserap secara menyeluruh dan lebih efisien. Dan untuk mineral Zn yaitu penting untuk aktivitas katalitik berbagai enzim pada fungsi kekebalan tubuh, proses sintesis protein, penyembuhan luka, sintesis DNA, dan pembahan sel. Mineral ini sangat penting untuk perkembangan normal kehamilan, dan kekurangannya dapat menyebabkan oligospermia hingga hiperamonemia. Selanjutnya yaitu mineral Y atau mineral iodium. Iodium adalah elemen jejak penting untuk sintesis hormon tiroid pada vertebrata. Dan iodium digunakan untuk membuat hormon tiroidtiroksin dan triiodotiroid yang membantu pembentukan protein, aktivitas enzim, serta mengatur metabolisme normal. Tanpa cukup iodium, hormon tiroid tidak dapat bekerja dan menyebabkan kelenjar tiroid kurang aktif. Dan selanjutnya yaitu mineral F atau mineral fluoride. Fluoride adalah pencegah karies gigi. Level rendah fluoride menghambat demineralisasi. Dan fluorida dalam jumlah banyak dapat menghambat aktivitas banyak enzim seperti piruvat kinase dan kolinesterase. Fluoride dalam jumlah banyak akan menghambat aktivitas enzim dan akhirnya mengganggu proses metabolisme. Dan selanjutnya ini adalah beberapa referensi yang kita gunakan untuk menyusun presentasi kita. Sekian, terima kasih. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.